Assalamualaikum Oh iya. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS Robotika dengan judul Robot Halang Rintang Pemadam Api. Next. Berikut adalah daftar anggota kelompok 1. Yang pertama ada Jarod Wiwoho, kemudian ada Adam Febriana, ada Muhammad Ilham Fauzan, saya sendiri Samsul Huda, dan Raihan Ramadan Saputra. Pendahuluan, robot halang rintang pemadam api adalah robot otomatis yang dirancang untuk menavigasi rintangan dan mencari serta memadamkan sumber api secara mandiri. Robot ini biasanya dilengkapi dengan sensor api seperti sensor flame, kemudian ada ultrasonic sensor sebagai sensor jarak, dan aktuator seperti kipas untuk memadamkan api. Berikut komponen robot halang rintang pemadam api. Yang pertama ada baterai 18650 sebanyak 2 buah yang berfungsi untuk power catu daya dari sistem robot halang rintang pemadam api. Terus yang kedua ada dinamo yang memiliki roda untuk fungsinya sebagai alat gerak robot. Lalu yang ketiga ada Arduino Uno yang berfungsi untuk pemroses data dari sensor dan menjalankan aktuator. Terus yang keempat ada kipas yang berfungsi untuk memadamkan api. Yang kelima ada motor servo untuk menggerakkan eh, memindai halang rintang pada ultrasonik. Lalu ada sensor ultrasonik untuk pemindaian halang rintangnya. Lalu ada motor driver untuk menggerakkan dinamo yang diberi roda. Lalu yang terakhir ada sensor infrared flame untuk mendeteksi adanya api. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari diagram blok sistemnya, yaitu ada input, proses, dan output. Di input ada dua bagian. Yang pertama power supply, itu kami menggunakan baterai 18650, dua buah baterai dengan tegangan 3,7 volt. Oke, di bagian input yang kedua itu ada sensor, ultrasonik dan sensor api. Untuk baterai sendiri itu akan menghidupkan si Arduino Uno dan motor driver. Untuk input dari ultrasonik dan input dari sensor api akan dikirimkan ke Arduino microcontroller Arduino Uno yang nantinya akan diproses dan dikirimkan ke motor driver. Lalu akan menghasilkan output dari motor driver berupa menggerakkan roda motor DC, terus menggerakkan motor servo untuk pemindaian halang rintang, lalu mengaktifkan fan motor jika terdapat terdeteksi api, dan yang terakhir buzzer. Oke, kemudian ini bagian diagram alirnya, flowchart, yang merupakan cara kerja sistem robot. Jadi yang pertama adalah mulai, kemudian inisialisasi pin dan servo. Ini merupakan proses penyiapan komponen dan perangkat. Kemudian setelah itu pembacaan sensor api. Setelah itu kemudian apakah api terdeteksi? Jika tidak, maka kipas akan off ya. Fan off. Kemudian jika fan off, maka selanjutnya akan membaca jarak halang rintang di depan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, setelah itu jika jarak
lebih dari apakah jarak lebih dari 25 cm? Jika tidak, jika iya, kemudian maka robot akan maju. Jika tidak, maka robot akan menghindari hadangan, kemudian mundur. Setelah itu scan kanan kiri menggunakan sensor ultrasonik. Setelah itu robot akan berbelok ke ruang yang terbuka. Kemudian delay 100 dan kembali looping ke pembacaan sensor api. Nah, setelah pembacaan sensor api, membaca kembali apakah api terdeteksi. Jika api terdeteksi, maka motor akan dimatikan. Nah, setelah motor dimatikan, maka kipas akan on. Setelah itu akan memadamkan api. Api apakah padam? Jika iya, maka akan mematikan kipas. Dan kemudian jika tidak, maka akan kembali lagi untuk mematikan motor dan mengaktifkan kipas untuk mematikan api. Seperti itu. Next. Nah, kemudian ini merupakan wiring diagramnya, diagram sistem. Jadi menggunakan dua buah motor dan juga ada motor fan, ada sensor pembacaan api, sensor ultrasonik, dan lain-lain. Seperti ini merupakan wiring diagramnya. Next. Baik, untuk program kami menggunakan Arduino IDE. Untuk lebih jelasnya, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama di sini ada include library-nya, yaitu yang pertama Newping dan Servo. Newping untuk ultrasonic dan Servo untuk library Servo. Lalu yang berikutnya, di blok berikutnya di sini ada konfigurasi untuk pin ultrasonic. Di sini ada trigger pin di pin 7 dan Evo di pin 8. Dan untuk max distance-nya di setting di angka 255. Lalu untuk pin flame sensor ada di pin analog 5 sebagai input. Lalu untuk kipas input A dan input B disetting di pin 2 dan pin 5. Lalu karena ini menggunakan L298 motor shield, motor driver shield, jadi langsung menggunakan pin 10, 12, dan 3 untuk input 1 dan PWM motor A, dan input 11, 13, dan 4 itu untuk input 3 dan 4, yang mana itu hanya untuk motor B. Lalu di sini ada Newping, sonar trigger pin, echo pin, dan max distance untuk perhitungan ultrasoniknya. Lalu di sini ada inisialisasi untuk servo motor. Lalu di sini ada integer distance 100. Lalu boolean sedang padamkan api, kita setting false. Lalu boolean last turn right-nya kita setting true. Jadi di sini untuk setup yang pertama di sini ada pin mode semuanya, semua sensor dan motor drivernya kita setting sebagai output, kecuali flame sensor sebagai inputnya. Lalu di sini servo ada di pin 9, my servo attach 9, pin 9. Lalu my servo right 90, yang artinya servo berada di 90 derajat untuk posisi awal, posisi tengah-tengah, dengan delay selama 1 detik. Lalu dimulai dengan serial begin, ditutup dengan serial begin pada void setup. Lalu void loop, di sini ada fungsi untuk memadamkan apinya. Jadi jika pembacaan digitalnya dari flame sensor adalah tinggi, memadamkan api. Lalu motor berhenti, robot berhenti di sini. Lalu digital write-nya fan in A, input A-nya tinggi dan in B-nya low. Lalu kembali lagi ke atas. Lalu jika sedang padamkan api dan flame sensornya sudah low, api sudah berhenti, sudah padam, maka input A dan B akan menjadi low. Lalu sedang padamkan api kita kembalikan menjadi false dengan delay 500 millisecond. Lalu distance sama dengan read ping. Lalu di sini ada serial print distance-nya dalam sentimeter. Maka jika jaraknya kurang dari atau sama dengan 20, motor berhenti dengan delay 20 millisecond dan akan mundur sedikit. Lalu motor berhenti lagi. Maka integer right, motor melihat ke kanan, dan integer left-nya untuk motor melihat kiri. Nah, di sini ada serial print, kirinya berapa senti, kanannya berapa senti. Lalu di sini juga masih fungsi pembacaan jaraknya.
ini pembacaan gerakan motornya. If kirinya lebih dari 25, maka robot berbelok kiri. Last turn right-nya di setting fast. Else if jika kanannya lebih dari 25, dia akan ke belok kanan. Else move backward, mundur. Lalu dengan delay-nya 350 milisecond. Dan if last turn right-nya if last turn right, turn left, else-nya turn right dengan delay-nya 500 milisecond. Move stop, motor berhenti dengan delay 200 ms. Dan habis itu setelahnya else-nya move forward. Lalu di sini ada integer rate bank atau untuk pembacaan distance-nya, average atau rata-rata untuk jaraknya, long totalnya di setting 0 dan integer validnya 0. Maka di sini dengan 3 kali percobaan integer sentimeternya yaitu sonar ping dalam sentimeter. If sentimeternya lebih dari 0, totalnya plus sama dengan sentimeter, lalu akan menjadi valid dengan delay-nya 20 ms. Nah, di sini ada perhitungan rata-rata untuk rate ping-nya. Lalu di sini untuk integer melihat ke kiri, servonya diputar sebanyak 160 derajat ke kiri dengan delay-nya 400 ms. Dengan D-nya, nilai D-nya, yaitu hasil dari pembacaan rate ping tadi yang di atas. Lalu setelahnya servo kembali ke tengah, di setting ke 90 derajat, kembali ke tengah lagi dengan delay 200 ms. Lalu kembali lagi ke return dengan jaraknya. Lalu untuk lihat ke kanannya, servo melihat ke kanan, mutar ke kanan. Servonya disetting dengan dengan derajat 20 derajat dengan delay 400. Dengan D-nya, nilai D-nya itu pembacaan dari hasil rate ping dengan delay 50 ms. Lalu setelahnya servo kembali ke tengah dengan derajatnya 90 derajat. Lalu di sini untuk gerakan motor, yaitu ada untuk motor berhentinya, analog right-nya, NA, NA, NB, in1, in2, sampai in4 di setting low semua. Lalu untuk move forward, in1 high, in3-nya high. Jadi ini yang motor kanan, ini motor kiri. Lalu di sini ada analog right, NA, 255 ini adalah kecepatan motornya, PWM-nya disetting di angka 255 untuk motor kanan dan motor kiri. Lalu move backward, mundur. Kalau mundur, in 2-nya yang disetting high, in 4-nya disetting high. In 1 dan in 3 disetting low, dengan PWM-nya masih sama, kanan kiri 255. Dan untuk posisi belok kanan, hanya in 1 dan in 4, in 1-nya high, in 4-nya high. Selebihnya low dengan masih sama PWM-nya 255. Lalu untuk belok kiri, hanya in 2 dan in 3 yang high, yang artinya ini adalah motor kanan dan motor kirinya. Lalu PWM-nya masih sama 255 dan fungsi selesai. Berikut hasil simulasinya, hasil dari dokumentasinya. Sekali lagi, kipas menyala untuk memadamkan api. Setelah misal apinya sudah padam, kipas berhenti dan motor langsung bergerak ke jaraknya dan membaca jaraknya sampai mencari jalan keluarnya sendiri. Terima kasih. Berikut sudah kami paparkan oleh kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.